Bu, Ibu ngambil uang aku ya? Ibu nggak suka kan Mas Firman ngasih aku uang, makanya Ibu curi? Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah, Ibu nggak pernah ngambil uang kamu. Halah, Ibu nggak usah bawa-bawa Allah. Pakai sumpah-sumpah segala ntar malah kualat. Balikin uang aku sekarang. Ibu nggak ngambil uang kamu, Widya. Jangan fitnah Ibu kayak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin ya. Ibu ini udah nyuri uang saya. Kalian tuh makan lontong sayur dari uang hasil curian. Kalian sadar nggak sih? Enggak. Ibu nggak pernah ngambil uang kamu. Ibu cuma jualan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi nggak mungkin Ibu ngambil uang kamu. Jangan sok suci, Bu. Mana uang aku? Balikin sekarang. Udah, yuk makanannya ini nggak halal. Ayo. Mana uang Mas? Jangan. Jangan, Wit. Jangan diambil. Ini uang jualan, Wit. Ini buat modal Ibu jualan besok. Tidak, jangan diambil. Aku nggak peduli mau ini uang apa kek. Balikin uang aku sekarang. Widya, jangan kayak gini, Widya. Ibu bukan pencuri. Demi Allah. Daripada Ibu bohong terus, mending uang ini buat aku semua. Wit. Kembaliin uang Ibu, nak. Ibu perlu uang itu untuk modal dagang besok, nak. Aku nggak peduli. Kalau Ibu perlu uang, cari aja sendiri sana. Ini uangku. Wit. Aku nggak mau buka pintunya, Bu. Udah, jangan minta uang ini dibalikin. Udah jelas Ibu yang nyuri uang aku. Akunya uang Ibu. Widya, tolong buka pintunya, nak. Aduh, sakit. Ibu, kenapa sih Ibu teriak-teriak terus? Berisik tau gak sih? Aku udah bilang aku nggak mau balikin uang ini. Ini Ibu kejepit pintu kamar kamu, nak. Sendiri. Ngapain nanti tuh kamar aku? Obatin sendiri sana. Astagfirullahaladzim. Saya difitnah, Mbak. Saya sakit hati. Saya tidak pernah, demi Allah, saya nggak pernah melakukan itu. Ibu, aku benar-benar nggak nyangka ya, Bu. Berani-beraninya Ibu mencuri uang yang udah aku kasih ke Widya. Demi Allah, Man. Ibu nggak ngambil uang Widya. Ibu bukan pencuri. Itu fitnah. Ibu juga nggak tahu uang Widya hilang kemana. Bu, nggak usah banyak alasan. Widya gak akan sembarangan nuduh Ibu. Ibu itu juga udah lancang masuk ke kamar kita berdua. Itu nggak pantas, Bu. Ibu kenapa kayak gini sih? Mungkin Ibu tuh ngerasa ini rumahnya, Mas. Makanya dia lancang masuk ke kamar kita. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Bu. Rumah ini bukan cuma rumah Ibu aja. Ini semua akan jadi rumah aku kalau nanti Ibu meninggal. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak nyangka kamu ngomong seperti itu sama Ibu. Waktu kamu kecil, pas bapak kamu meninggal, kamu pernah tanya sama Ibu, kalau Ibu pergi juga seperti bapak, aku mau tinggal sama siapa? Dan sekarang kamu menginginkan Ibu meninggal supaya kamu bisa menguasai rumah ini. Tega sekali kamu, Man. Udahlah, Mas. Ini kita tidur aja. Percuma ngomong sama ibu kamu. Kebanyakan drama. Mas.
Aku benar-benar gak nyangka. Berani-beraninya ibu aku bikin malu depan kamu. Bukannya dia langsung ngaku kalau dia curi uang kamu. Tapi malah ngomong kayak gitu. Mana bawa-bawa almarhum bapak aku lagi. Udahlah Mas, yang penting kamu sekarang tahu kan sifat asli ibu kamu? Iya sayang. Ternyata selama ini ibu aku gak seperti yang aku pikir. Sayang, maafin ibu aku ya. Udah curi uang kamu. Ya nggak apa-apa Mas, aku udah ikhlas kok. Oh ya, sayang, gunting kuku di mana ya? Aku mau potong kuku. Kayaknya di laci deh Mas. Yang ini? Sayang, ini kan uang yang tadi pagi aku kasih ke kamu kan? Kok ada di sini? Ya ampun, ternyata uangnya ada di situ. Gimana nih? Aku udah nuduh ibu ngambil uang itu lagi. Itu bukan uang yang kamu kasih, Mas. Tadi aku baru ambil uang itu dari ATM. Kenapa, Mas? Kamu nggak percaya sama aku? Saya nggak habis pikir. Kok bisa anak ibu dan menantu ibu sendiri begitu tega menzolimi ibu? Saya juga nggak habis pikir, Mbak. Saya selalu menerima apapun perlakuan mereka. Masya Allah. Ibu begitu berbesar hati, Bu. Dan ini semua pasti karena ibu sayang sekali sama mereka. Ya kan, Bu? Iya, Mbak. Apalagi saya mendengar menantu saya itu hamil. Saya senang ingin sekali menimang cucu. Tapi kebahagiaan itu, Mbak, cuma sebentar. Cuma hari itu saja, Mbak. Loh, Ibu kenapa, Ibu?